Selamat pagi pemirsa. Langkah tegas Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengusir pihak yang tidak berkepentingan dari ruang sidang perkara mantan Mendikbud Dikti Nadiem Makarim menuai apresiasi. Kehadiran personel TNI dalam ruang sidang dinilai tidak sesuai dengan prinsip peradilan dan berpotensi mengganggu kemerdekaan kekuasaan yudikatif. Pengadilan harus tetap menjadi ruang hukum yang bebas dari intimidasi dan intervensi kekuatan di luar mekanisme yang sah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 8 Januari 2025 dengan tema Menjaga Muruah Pengadilan bersama saya Lena Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya Mas? Sehat. Kita bicara soal muruah. Muruah itu mungkin banyak orang yang belum biasa, kalau saya padankan adalah wibawa pengadilan. Pertanyaannya Mas Jaka, apakah kehadiran personel TNI di dalam sidang perkara Tipikor Nadiem Makarim itu serta-merta langsung mengganggu, ini saya lawankan dengan menjaga muruah pengadilan, atau memang sebetulnya itu sesuatu yang biasa-biasa saja? Kita saja nih mungkin orang sipil yang menganggapnya wah intimidatif ya. Bagaimana Mas Jaka? Ya, kalau dari sisi aturan memang dimungkinkan ya TNI itu ikut mengawal atau mengamankan sebuah persidangan. Karena dalam Perpres nomor 66 tahun 2025 itu dimungkinkan. Tetapi kan penunjukan TNI maupun Polri sebagai pengaman itu kan harus ditunjuk secara resmi, harus dikoordinasikan dengan semua pihak. Tetapi kalau kita lihat fakta yang kemarin waktu sidang Nadiem Makarim itu kan justru ya hakim sendiri kan yang mempersoalkan itu. Ya dia mempertanyakan Bapak TNI ini dari mana, kenapa mesti berdiri di depan, dia diminta mundur. Itu menunjukkan bahwa ada persoalan dalam pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI kemarin. Jadi apa yang dilakukan hakim dengan menegur dan meminta aparat untuk mundur itu menurut saya sesuatu yang baik untuk menegakkan wibawa peradilan. Wibawa peradilan itu hanya bisa ditegakkan ketika mereka betul-betul imparsial, mereka betul-betul independen, bebas dari tekanan manapun, bebas dari intimidasi siapapun. Nah, dikhawatirkan dengan kehadiran aparat TNI dalam pengamanan, meskipun itu diminta oleh jaksa, itu bisa menimbulkan kesan intimidatif. Pertanyaan berikutnya yang muncul juga Mas Jaka, kenapa kemudian jaksa harus dijaga oleh petugas TNI yang berseragam loreng? Apakah memang keadaan ini begitu berbahaya untuk jaksa, begitu genting sehingga harus dijaga petugas TNI, Mas Jaka? Ya, dalam Perma nomor 6 tahun 2020 itu sebenarnya kan pengamanan sebuah persidangan itu harus dilaksanakan oleh pengamanan internal pengadilan. Tetapi dibuka kemungkinan juga itu pengadilan minta bantuan dari TNI maupun Polri dengan catatan bahwa persidangan yang dilakukan itu menyangkut perkara yang menyedot perhatian masyarakat luas dan atau terkait dengan terorisme. Nah, pertanyaannya dalam kasus Nadiem ini betul itu menyedot perhatian luas, tapi apakah begitu gentingnya persoalan itu? Nah, itu yang dipertanyakan banyak pihak, termasuk kita mempertanyakan hal itu. Kita akan bahas itu Mas Jaka, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 8 Januari 2026, Menjaga Muruah Pengadilan. Menjaga Muruah Pengadilan. Langkah Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memerintahkan pengusiran pihak-pihak yang tidak berkompeten dari ruang sidang perkara mantan Mendikbud Dikti Nadiem Makarim Senin lalu patut diapresiasi. Kehadiran anggota TNI yang melakukan penjagaan terhadap jaksa di dalam ruang sidang bukan saja tidak relevan, melainkan juga menyalahi prinsip dan aturan dalam sistem peradilan pidana. Bisa mundur, nanti pada saat ditutup baru maju. Karena terganggu juga dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Berseragam militer lengkap,
Ketiga alat pertahanan negara itu berdiri di muka hakim untuk menjaga keamanan para jaksa yang ada di ruang sidang itu. Dari jaksa dan TNI, hal itu mengacu pada Perpres nomor 66/2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan, TNI, bahkan sudah punya noda kesepahaman Memorandum of Understanding (MOU) yang salah satu poinnya penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan. Meski berdalih memberi rasa aman kepada jaksa, kehadiran 3 personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang itu. Sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, para penyelenggara negara mestinya sudah paham bahwa ruang pengadilan adalah wilayah yudikatif yang merdeka dan harus bebas dari intimidasi. Peraturan Mahkamah Agung MA nomor 5/2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan peradilan sebagaimana diubah dengan Perma nomor 6/2020 sudah ditegaskan bahwa pengamanan persidangan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan Pengadilan Internal yang telah tersertifikasi. Pelibatan kepolisian dan atau TNI hanya dimungkinkan secara eksepsional, yakni dalam perkara yang menarik perhatian luas masyarakat dan atau perkara terorisme, serta harus melalui mekanisme penunjukan resmi. Karena itu, kehadiran ketiga personal militer negara di ruang sidang itu jelas jauh dari peraturan MA tersebut. Sekali lagi, pengadilan adalah ruang hukum yang harus steril dari segala bentuk intervensi, tekanan, maupun simbol kekuasaan di luar mekanisme yang sah. Hakim sebagai pemimpin sidang memiliki kewenangan penuh untuk memastikan persidangan berlangsung tertib, independen, dan bermartabat. Karena itu, tindakan tegas hakim tersebut merupakan cerminan sikap profesional dalam menegakkan marwah persidangan. Penjagaan jaksa oleh aparat militer di lingkungan pengadilan tipikor tidak dapat dibenarkan. TNI bukanlah institusi yang memiliki mandat untuk mengamankan penegak hukum dalam proses peradilan. Fungsi tersebut berada pada aparat penegak hukum sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran militer di ruang sidang justru berpotensi menimbulkan kesan intimidatif dan mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi bangsa dari ancaman eksternal. Menarik TNI ke dalam proses peradilan sipil, terlebih tanpa dasar hukum yang jelas, merupakan kemunduran dalam reformasi sektor keamanan dan supremasi sipil yang selama ini diperjuangkan. Karena itu, keputusan hakim tipikor tersebut harus dilihat sebagai pengingat penting bagi semua pihak agar menghormati batas kewenangan masing-masing. Penegakan hukum yang adil hanya dapat terwujud jika pengadilan berdiri independen, bebas dari campur tangan kekuatan apapun termasuk kekuatan bersenjata negara. Menjaga wibawa pengadilan berarti menjaga kepercayaan publik terhadap hukum. Dan dalam konteks itulah, ketegasan hakim patut diberi dukungan penuh. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, Anda melihat kehadiran personel TNI berseragam di persidangan ini akan memberikan tambahan rasa aman atau malah bisa menjadi sesuatu yang intimidatif? Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak?
Ya, yang pertama saya mengapresiasi sikap hakim ya, meminta supaya aparat keamanan khususnya TNI untuk di luar sidang persidangan karena pemandangan itu tidak elok. Tujuannya baik tapi terkesan mengintimidasi. Memang ada kesepakatan Bang Jaka antara Jaksa Agung dengan Panglima, tapi itu dalam hal penjagaan kejaksaan ketika menangani perkara-perkara besar, tapi menjaga kantor, bukan masuk ke dalam ranah persidangan. Karena Mahkamah Agung punya aturan main bahwa ruang persidangan itu steril. Tidak boleh ada yang berseragam masuk ke sana dalam rangka menjaga jaksa dan sebagainya. Tujuannya baik, tapi terkesan kurang baik. Nah, pemandangan itu kurang elok. Nah, ini pelajaran ke depan bahwa nanti kalau ada persidangan-persidangan seperti ini, itu tidak melibatkan teman-teman TNI berseragam untuk masuk ke dalam, kecuali kalau itu persoalan teroris. Kalau untuk urusan Nadiem Makarim, ini tidak perlu, karena masyarakat juga menunggu-nunggu hasil dari persidangan Makarim ini karena mendapat perhatian serius dari masyarakat begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Kalau Pak Tasrik mendukung apa yang dikatakan oleh hakim Mas Jaka, tapi kembali lagi pertanyaannya. Ketika TNI menggunakan Perma nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan ya, dan ini juga maksud saya bukan yang itu, Perpres nomor 66 2025 tentang pelindungan negara terhadap jaksa. Kalau perjanjian dari Kejagung dan TNI ini tetap ada, ini kan selalu menjadi alasan legal bagi TNI menugaskan personel menjaga persidangan. Nanti jangan-jangan setelah sidang Nadiem ini ada sidang lain yang kemudian dijaga juga. Ini kan akhirnya tidak selesai masalah ini. Bagaimana Mas? Ya, sebenarnya kan MOU antara Panglima TNI dan Jaksa Agung itu kan diteken karena waktu itu kejaksaan kan sedang mengungkap kasus-kasus yang besar. Meskipun banyak juga yang mengkritik, mungkin sebagian orang juga bisa memaklumi kalau akhirnya TNI itu memberikan pengamanan tambahan. Tapi betul kata Pak Tasrik, kalau pengamanan juga sampai dilakukan di ruang sidang, Ke dalam ruang sidang. di dalam ruang sidang, ya itu menurut kami juga sangat kebablasan. Sekali lagi ini kan kasusnya itu meskipun kasus mendapat perhatian masyarakat luas karena melibatkan seorang Nadiem Makarim dan nilai korupsinya diduga sangat besar, tetapi apakah harus sampai melibatkan TNI dengan berseragam militer yang begitu mencolok di dalam ruang persidangan? Seragam loreng ya? Ya, betul bahwa itu atas permintaan dari jaksa katanya untuk pengamanan. Pengamanan seperti apa yang diinginkan oleh jaksa? Apakah jaksa begitu terancam dalam sidang kali ini? Keamanannya ya? Apakah keamanan mereka betul-betul terganggu? Ya, menurut kami sebenarnya ini kan sidang biasa-biasa saja. Tensinya juga tidak terlalu tinggi. Beda ketika mungkin kasus-kasus terorisme yang bisa menimbulkan ancaman nyawa. Nyata. Ini kan sebenarnya kan kasus-kasus yang biasa dan semestinya tidak ada aparat militer dalam persidangan ini. Kalau begitu harus ada aturan teknis mungkin yang menjelaskan Perpres nomor 66 ini Mas Jaka, supaya kemudian ke depan jangan terjadi lagi seperti yang terjadi di sidang Nadiem. Ini kan akhirnya hakim diperhadap-hadapkan dengan kehadiran personel berseragam ini. Bagaimana? Ya sebenarnya kan Perpres itu sebenarnya sudah ada rambu-rambu di Perma kan? Perma nomor 6 atau nomor 5 2020. Yang mengatur detail mengatur detail. Kehadiran ini? Kehadiran TNI bisa dimungkinkan, kehadiran Polri bisa dimungkinkan, tapi harus dengan penunjukan resmi. Harus dengan koordinasi dengan semua pihak dalam persidangan itu. Nah, kalau umpamanya hakim itu mempertanyakan posisi 3 anggota TNI ini berarti kan ya logikanya belum ada koordinasi, logikanya belum ada penunjukan resmi. Pertanyaannya Mas Jaka, dalam kasus Nadiem Makarim, kehadiran 3 personel TNI ini, itu menurut TNI sah-sah saja. Sikapnya tetap mengatakan itu tidak ada masalah. Nah pertanyaannya, kalau seperti itu, apa kita akan berharap ada perbedaan dalam kasus-kasus berikutnya? Kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau kemudian saat ini kan TNI tetap mengatakan sikapnya itu benar karena ada dasar hukumnya. Dan masyarakat sipil merasa itu tidak pas begitu kehadiran personel TNI di dalam ruang sidang. Siapa yang kira-kira bisa menengahi masalah ini supaya kemudian sipil menghormati militer, militer juga menghormati sipil? Ya, saya pikir yang bisa berperan dalam hal ini adalah otoritas pengadilan. Seperti yang dilakukan hakim kemarin itu kan, dia meminta agar anggota TNI itu agak mundur ke belakang, tidak mengganggu pengunjung dan segala macam. Dan sekali lagi kan Perma itu sudah membuat aturan yang sangat jelas ya, bahwa pengamanan itu harus betul-betul dilakukan atas pengetahuan dan koordinasi otoritas pengadilan. Jadi yang pasti begini, kalau tadi Pak Tasri bilang mungkin maksudnya juga baik, tetapi ketika publik melihatnya dengan kacamata yang lain, ya tentunya itu harus menjadi penilaian atau ini dari pihak TNI dan Kejaksaan kan, bahwa pengadilan sipil itu betul-betul harus kita kembalikan muruahnya sebagai pengadilan yang independen, yang tidak boleh ada intervensi apapun, tekanan dalam bentuk apapun, kemudian juga campur tangan dari pihak manapun, apalagi dari pihak-pihak yang punya senjata. Saya pikir penegakan hukum yang adil itu kan harus betul-betul kita wujudkan bersama, baik itu oleh pengadilan, baik itu oleh penegak hukum maupun oleh semua pihak termasuk dari TNI. Ya, kita khawatir bahwa kehadiran TNI ke ruang sidang sampai dia berdiri di depan itu kan bisa mengganggu independensi. Mungkin bagus, sekali lagi mungkin maksudnya baik, tetapi kan pemaknaan yang dilakukan oleh orang luar itu kan bisa berbeda, dan kalau itu yang terjadi ya saya pikir akan mengganggu soal independensi, dan kalau independensi terganggu itu tentu saja soal keadilan juga akan terpengaruh. Apakah ini dibiarkan kepada hakim demi hakim dalam kasus demi kasus, atau memang mungkin harus ada penjelasan atau revisi kepada perpresnya ini, Mas Jaka? Ya, mungkin bisa dibatasi juga perpres itu, artinya pengamanan terhadap jaksa itu dalam batas-batas tertentu, misalnya ketika dia menangani kasus-kasus yang sangat besar yang melibatkan orang-orang kuat misalnya, itu mungkin peran TNI juga masih bisa dibutuhkan, meskipun sekali lagi juga banyak sekali yang mengkritik kan keterlibatan TNI dalam pengamanan dalam ranah sipil, karena kan tugas TNI itu adalah menjaga kedaulatan dan sebagai alat pertahanan. Jadi bisa jadi harus direvisi, dan yang paling penting adalah ya paling tidak jaksa maupun TNI itu punya pertimbangan yang lebih matang lagi ketika dia akan mewujudkan MOU itu. Dalam kasus-kasus tertentu mungkin bisa melibatkan, tetapi dalam kasus-kasus yang lain termasuk di ruang sidang, yang menurut saya tidak sewajarnya kalau TNI itu ada di situ. Kita harap kita sama-sama menjaga muruah atau wibawa pengadilan. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, ketegasan Hakim Tipikor menjadi pengingat penting bahwa penegakan hukum hanya dapat berjalan adil kalau setiap institusi menghormati batas kewenangan. Menjaga wibawa dan kemerdekaan pengadilan berarti menjaga kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam negara hukum, supremasi sipil dan independensi peradilan adalah prinsip yang tidak boleh ditawar. Saya, Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.